Halo selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Helmut Timothy dalam Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan 3 informasi menarik seputar lingkungan, ketahanan pangan, dan pendidikan untuk menemani rehat siang Anda hari ini. Berita pertama dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang menyebut pembangkit listrik tenaga nuklir bisa ikut memenuhi kebutuhan energi ramah lingkungan. Terlebih Indonesia yang mengejar target emisi nol karbon pada tahun 2060. Selanjutnya kita beralih ke Jambi. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Jambi pada tahun depan akan mengintensifkan program pekarangan pangan lestari, yaitu dengan memberdayakan ibu rumah tangga menanam komoditas sehari-hari di pekarangan rumah. Pemerintah Jambi meyakini program tersebut mampu meningkatkan ekonomi keluarga dan pemulihan ekonomi di daerah. Pemirsa, dalam rangka Hari Toleransi Internasional, kami akan mengajak Anda mengenal sekolah multikultural. Sekolah ini menerapkan toleransi sebagai pelajaran wajib utama sejak dini kepada peserta didik. Salah satunya melalui pendirian berbagai rumah ibadah yang berdampingan serta aktivitas keagamaan dalam sekolah. Simak ketiga videonya berikut ini. Penggunaan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi ramah lingkungan di masa depan dinilai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi salah satu solusi yang harus diterapkan. Terlebih Indonesia tengah mengejar target emisi nol karbon pada tahun 2060. Untuk itu hadirnya pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, seperti dikatakan Kepala BRIN Laksana Trihandoko dalam sebuah diskusi daring pada 16 November, merupakan pilihan yang paling masuk akal. Hal itu berdasarkan pada kondisi capaian target 23% bauran energi tahun 2025 yang tidak memungkinkan hanya dengan mengandalkan energi baru dan terbarukan di luar pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Baru kemudian masuk kepada pilihan teknologi apa yang akan digunakan dari PLTN. Teknologi apa yang akan kita adopsi? Ya, apakah kita akan masuk ke PLTN generasi ketiga yang sudah proven secara teknologi, ya, dengan segala kekurangannya dibandingkan potensi kekurangannya, ya, dibandingkan misalnya dengan generasi keempat misalnya. Walaupun begitu, Handoko mengingatkan keputusan penggunaan energi nuklir tidak dapat diambil secara impulsif. Dengan kata lain, perlu berbagai pertimbangan matang dari pihak-pihak terkait. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam upaya memulihkan ekonomi daerah, Dinas Ketahanan Pangan Jambi pada tahun 2022 akan mengintensifkan kelompok wanita tani atau KWT dalam program pekarangan pangan lestari atau P2L di 11 kabupaten di provinsi itu. Dalam program tersebut, setiap KWT yang beranggotakan 30 orang menanam 15 komoditas kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan pekarangan rumah sehingga mereka tidak lagi membeli bahan pangan ke pasar. Program pemulihan ekonomi daerah itu seperti dijelaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jambi, Amir Hasbi, pada 16 November, mulai berjalan sejak tahun ini dengan 10 kelompok. Namun, untuk tahun depan, jumlah kelompok bertambah menjadi 22 kelompok P2L yang memperoleh anggaran melalui dana dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan. Ketika ini program ini dijalankan, insya Allah mudah-mudahan dan pengalaman yang sudah kegiatan P2L ini sangat membantu masyarakat kita, KWT-KWT kita, ibu-ibu rumah tangga, tidak lagi membeli bahan pangan, tidak lagi membeli sayuran ke pasar. Selain P2L, program pemulihan ekonomi daerah lain yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Jambi adalah pengembangan usaha pertanian, di mana melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga setidaknya dapat mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga akibat dampak pandemi COVID-19. Dari Kota Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejak tahun 1995, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah menetapkan 16 November sebagai Hari Toleransi Internasional untuk mewujudkan dunia yang saling menghormati suku, agama, dan ras dari berbagai negara.
Di Indonesia, khususnya di kota Medan, Sumatera Utara, ada satu sekolah yang telah menerapkan hal tersebut sejak awal pendiriannya pada tahun 1987. Sekolah tersebut bernama Sultan Iskandar Muda yang terletak di Kecamatan Medan Sunggal. Sekolah yang didirikan oleh seorang dokter Tionghoa bernama Sofyan Tan ini mengajarkan peserta didik untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Pimpinan Sekolah Sultan Iskandar Muda, Edi Citro Sihombing, menjelaskan, sikap toleransi tidak hanya ditunjukkan pada momentum seremoni, namun telah menjadi pelajaran utama yang diterapkan para peserta didik di sekolah ini, selain mata pelajaran yang umum diajarkan di tempat lainnya. Dalam sekolah ini juga terdapat berbagai rumah ibadah, serta para pengajar dengan berbagai latar belakang agama. Tujuan pendirian rumah ibadah yang berdampingan di sekolah adalah memberi pesan perbedaan harus menjadi sumber kekuatan untuk maju bersama, bukan malah menjadi pemecah belah persatuan. Sekolah ini didirikan sebagai media untuk mengatasi persoalan prasangka dan meluruskan cara pandang terhadap perbedaan untuk generasi ke depan. Anak-anak kami di sini tentu sangat memahami bagaimana sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada, dan itu menjadi sebuah kekuatan. Dan yang paling penting dari situ adalah menumbuhkan jiwa toleransi di antara anak didik kita, sehingga di sini yang berbeda suku, berbeda agama itu bergaul secara bersama-sama, bergotong royong secara bersama-sama. Dan memang filosofi kita kan bagaimana Indonesia ini dibangun dengan gotong royong. Senang malah mempunyai teman yang berbeda-beda keyakinan, karena mereka saya kira kan pertama kali saya kesini tidak begitu baik gitu perkenalan saya dengan teman. Pokoknya mereka sangat baik dan sangat ramah terhadap saya. Saya juga sedikit terharu betapa baiknya teman yang saya dapatkan di sini. Mereka tidak membedakan dari mana saya berasal dan dari agama apa saya berasal. Kami hanya mengobrol ya dan bersenang-senang seperti biasa. Selain rumah ibadah di sekolah ini ada satu pohon bisbul. Pohon ini disimbolkan sebagai pohon kerukunan umat beragama dan sebagai simbol toleransi yang ada di sekolah ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian 3 rangkaian informasi untuk siang ini, dan tentu kami masih memiliki ragam informasi lainnya yang dapat Anda saksikan di portal antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Jangan lewatkan pula Kilas Nusantara Sore yang akan tayang pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.